Ahli hukum pidana menyebut penangkapan dan penahanan Rahmadi dalam tindak pidana narkoba oleh Polda Sumatera Utara tidak sah. Penasehat hukum dari permohon menemukan banyaknya kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan. Hal tersebut terungkap saat sidang pra-peradilan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli hukum pidana di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan. Kemarin, dalam persidangan tersebut, para saksi terlihat memberi keterangan saat peristiwa penangkapan kepada Rahmadi warga Tanjung Balai. Pemohon pun tidak hanya memintai keterangan saksi. Ahli hukum pidana pun memberi keterangan tentang prosedur penangkapan hingga penetapan tersangka dalam kasus ini. Ahli hukum pidana Profesor Dr. Jamin Ginting menyebutkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap Rahmadi atas kasus dugaan tindak pidana narkoba tidak sah. Ahli hukum menyebutkan, jika seseorang ditangkap polisi mendapatkan kekerasan, maka penangkapan tidak sah atau batal demi hukum, karena telah melanggar HAM. Profesor Jamin mengatakan keterangan tersangka yang diperoleh dengan paksaan tidak sah sebagai alat bukti. Lebih lanjut, di hadapan Hakim Tunggal Cipto Hosari, Parsaoran Nababan dan tim bidang hukum Polda Sumut selaku termohon, Profesor Jamin menegaskan penyidik baik itu dari pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak boleh memaksa, menyiksa, atau bahkan memberikan pertanyaan yang bersifat menjebak terkait pemeriksaan dan penahanan. Dalam praktiknya penyidik Badan Narkotika Nasional memiliki waktu pemeriksaan hingga 3 kali 24 jam sesuai Undang-Undang Narkotika. Sedangkan penyidik Polri mengacu pada KUHAP dengan batas waktu 1 kali 24 jam. Namun apapun lembaga penyidiknya, jika proses tersebut tidak disertai surat perintah penahanan yang sah atau dilakukan dengan cara melawan hukum, maka penahanan itu tidak sah. Jadi hakim kalau ada permohonan pra-peradilan yang bisa membuktikan bahwa keterangan orang tersebut ya benar-benar keterangan yang diambil dari penyiksaan, dari intimidasi ya, walaupun dia sebagai pelaku yang artinya tadi ada barang bukti ada padanya, maka harus dibatalkan semua produk hukum karena pengadilan tidak boleh melegalisasi, tidak boleh mensahkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi. Saksi kita menyatakan selaku Kepling dia tidak dilibatkan dalam proses penggeledahan mobil seperti itu, dan mereka itu tidak mengetahui kejadian tersebut seperti itu. Dan ini terbantahkan karena tadi kita tanya juga tidak ada. Kepling menyatakan sampai detik ini juga baik dari pihak kelurahan, baik dari proses setempat menyatakan tidak ada pengerusakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terhadap mobil atau kendaraan polisi seperti itu. Pemirsa, harga ayam broiler di pasar tradisional Kota Medan masih tergolong mahal, membuat omset pedagang sedikit mengalami penurunan. Meski terdapat penurunan sekitar Rp2.000, namun harga ayam pada kisaran Rp31.000 masih terbilang mahal. Menurut salah seorang pedagang ayam broiler, terjadinya kenaikan harga ayam potong karena dari pemasok juga mengalami kenaikan. Meski permintaan ayam broiler masih tergolong tinggi, tidak mengalami kenaikan yang signifikan, namun harga juga masih tinggi. Salah seorang pedagang ayam broiler di Pasar Petisah Medan Supri mengatakan, harga ayam broiler hari ini dijual dengan harga Rp31.000. Harga ini mengalami penurunan Rp2.000 karena kemarin dijual di harga Rp33.000. Sementara harga ayam kalasan saat ini dijual dengan harga Rp48.000 dari harga sebelumnya Rp50.000. Sedangkan untuk harga ayam kampung masih tetap normal, yakni Rp70.000. Supri selaku pedagang mengaku, saat ini jumlah penjualannya hanya berkisar 200 sampai 300 kg per harinya. Ini apakah ada kenaikan pasca lebaran atau bagaimana Bang ya? Ada Bang, sepi Bang. Sepi. Bang, terus permintaan masyarakat seperti apa Bang? Kurang Bang. Penjualan berapa kira-kira per harinya saat ini Bang? Cuma 100 ekor aja Bang, sepi Bang. Kilonya berapa kilo Bang kira-kira? 200 kilo. 200 kilo ya Bang. Tapi ini biasa bertanam atau bagaimana Bang? Akan ada perubahan lagi, kemudian ada peningkatan lagi? Tahu saya tuh Bang, kurang tahu kami itu. Tapi karena harga ayam ini suka-suka orang tua aja Bang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu Bang. Harapannya apa nih Bang? Ya, turun lah Bang. Pedagang ayam broiler lainnya, Hamzah, mengaku pasca lebaran
harga ayam broiler masih tetap tinggi. Dengan harga ayam broiler di kisaran Rp31 hingga Rp33.000 per kilonya, membuat penjualannya juga sedikit mengalami penurunan. Pembelian kurang nampaknya, sepi sekarang. Habis lebaran ini sepi. Biasanya 400-300an lebih, sekarang 200an lebih aja. Ini selama lebaran nih, enggak 200an ekor. 200 ekor lebih, biasanya sampai 300an, 400, ini agak penurunan memang habis lebaran ini. Kalau bisa ya turun lagi sih, di harga-harga 30-an ke bawah gitu kan. Jadi biar masyarakat pun habis lebaran anak sekolah masuk, jadi kurasa sepi ya kan. Jadi ke sekolah orang kan banyak dana keluar ya kan, belanja kadang-kadang kan kurang apa kan, dipentingkan anak sekolah dulu lah kurasa ya kan. Harga ayam di pasar tradisional dalam beberapa hari belakangan berfluktuasi, namun stok di peternak masih dalam kategori aman. Petani tomat di Kabupaten Karo mengeluhkan turunnya harga tomat di pasaran. Di tingkat petani, harga tomat di kisaran Rp3.000 yang dapat merugikan petani. Saat ini, para petani tomat resah akibat harga yang terus turun drastis. Penurunan harga ini terjadi sejak bulan Maret. Harga-harga tomat di pusat pasar dan pasar daerah tersebut turun drastis dari Rp5.000 menjadi Rp3.000 per kilogramnya. Para agen pengepul menampung langsung ke ladang di bawah harga Rp3. Pada bulan Februari, harga tomat sempat di kisaran Rp6.000 per kilogram, namun harga tersebut tidak bertahan lama dan secara bertahap turun menjadi ke Rp3.000. Petani tomat yang sedang memasuki musim panen sangat cemas dan mengeluh karena harga terus anjlok. Salah seorang petani tomat Florentina Brusinulingga mengungkapkan keresahannya bahwa harga Rp3.000 dapat merugikan petani karena tidak sesuai lagi dengan mahalnya harga pupuk, upah buruh, dan ongkos transportasi ke pasar. Masalah harga yang dihadapi petani ini diharapkan pihak yang terkait bisa membantu mencari solusi agar petani tidak merugi. Kalau untuk saat ini sih lumayan mengkhawatirkan ya Bang, karena harganya masih di bawah dari yang kita harapkan. Harapan kita pemerintah setidaknya beri sedikit bantuan bagi petani, atau setidaknya harga pupuk bisa sedikit diberi kemudahan agar tidak terlalu mahal, agar modal pun tidak terlalu tinggi gitu. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprogramkan pembangunan rekonstruksi ruas jalan rusak di wilayah Pulau Nias secara bertahap hingga tuntas dalam masa 5 tahun kepala daerah hasil pilkada tahun 2024. Saat ini telah ramai diperbincangkan melalui media sosial mengenai kecemasan warga Pulau Nias, Sumatera Utara akan rencana pembangunan infrastruktur jalan rusak di wilayah itu. Belum ada kepastian, namun sejumlah warga telah meyakini tekad pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuntaskan persoalan tersebut. Sebagaimana diketahui, kerusakan infrastruktur jalan dengan tingkat cukup parah hampir merata terjadi di 5 daerah kabupaten kota di Pulau Nias. Kondisi ini telah lama dikeluhkan warga. Karena dampaknya mengganggu aktivitas perekonomian hingga lalu lintas perhubungan untuk distribusi barang kebutuhan dan hasil komoditi pertanian menjadi kurang lancar. Keadaan ini sudah terpantau langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada kunjungan ke Pulau Nias sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting menyebutkan akan memprioritaskan pembangunan ruas jalan provinsi di Pulau Nias melalui penyusunan kebijakan secara bertahap hingga berakhir masa periode jangka menengah ke depan. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab provinsi di pulau ini. Ya itu kan jalur Nias menuju Nias Barat. Kalau hampir semua ruas jalan provinsi ini kan di 5 kabupaten kota kan semua berdampak. Iya. Rencananya seperti apa gambarannya? Bertahap kita akan lakukan ya, kan ada 5 tahun pembangunan bertahap.
pemerintah Prosu akan pembangunan infrastruktur Pulau Nias dengan melakukan rapat koordinasi lintas OPD dan pemerintah daerah dengan melibatkan keterwakilan rakyat agar mendapat dukungan terkait persiapan anggaran yang memadai nantinya. Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar terpilih secara resmi sebagai Ketua Umum KONI Sumut periode 2025-2029 setelah digelarnya rangkaian musyawarah olahraga provinsi menjadi calon tunggal dalam proses tahapan pemilihan. Berhasil mendapat 78 dukungan yang terdiri dari dukungan 32 KONI kabupaten kota dan 46 Pengprov cabang olahraga dan fungsional. Hatunggal Siregar resmi melenggang menjadi Ketua Umum KONI Sumut periode selanjutnya, menggantikan John Ismadi Lubis. Hatunggal dinyatakan maju sebagai calon tunggal ketum KONI Sumut setelah pesaingnya yakni Parluatan Siregar yang hanya didukung 2 cabang olahraga, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon ketum oleh tim formatur. Usai terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua KONI Sumut, Hatunggal Siregar menyampaikan bahwa pada awal kepemimpinannya, dirinya akan berfokus pada penyusunan struktur kepengurusan dengan cepat agar dapat segera melakukan pekerjaan dalam melakukan pembinaan terhadap atlet Sumut guna kemajuan dunia olahraga Sumut. Selain itu, dirinya juga menegaskan akan merangkul semua pihak untuk berkolaborasi demi terwujudnya prestasi olahraga yang mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara. Ini kita memimpin bukan untuk yang mendukung saja, kita memimpin seluruhnya. Tentunya dalam menyusun kepengurusan pasti orang-orang yang satu visi dengan ketua, tetapi karena ini kepengurusan tadi saya sampaikan, kami juga kalau nggak ada dari kepengurusan pas yang lama pasti akan kita dapat sebagian dengan tim kita agar ini tadi kan begitu dekatnya sama beliau ketua lama, kita kan berlanjut. Artinya yang sudah baik pasti kita bantu. Hatunggal memiliki pekerjaan rumah yang cukup rumit dalam memimpin KONI Sumut, sebab harus mempertahankan prestasi perolehan medali kontingen Sumut yang masuk dalam kategori 5 besar di PON 2024 dan wajib dipertahankan pada PON 2028 mendatang. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 18 April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alheria, Prokester BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 17 April 2025 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kota Sibolga, Papak Barat, Samosir, Tapteng, Taput, Dairi, Humbahas, Langkat, dan Nias Selatan. Sedangkan untuk di malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Tapsel, Taput, Labura, dan Palas. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Nias Selatan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 3 sampai 10 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, dari pantauan pada tanggal 16 April 2005, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai angin kencang di wilayah Pantai Barat, Pesisir Timur, Lereng Barat, dan Pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrologis seperti banjir dan longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.
Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.